ونبينا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ثم إلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى والديه وصحبه والمؤمنين والطاهرين ثم إلى ولي المهاجر الله وإلى رسول محمد بن عيسى وسيدنا عبد الله بن أحمد بن عيسى وسيدنا علي بن عبد الله بن أحمد بن عيسى ورسول وقروده ثم إلى الإمام صلى الله عليه وسلم محمد بن علي وعلي وثم إلى النبي الرحمن محمد الصديق وثم إلى عبد الله بن أبي بكر الرسول الأكبر وثم أبو بكر الرضاعي السنادني وثم إلى الإمام المخلوق أبي بكر بن سالم وأحمد بن سالم وثم إلى الحبيب حسين بن أبو بكر بن سالم وثم إلى الحبيب أحمد محمد بن صاحب الشيخ وأبو أحمد محمد الجوهر المولى الشيخ يوسف بن عبد الحسن وصول وقوله وثم إلى الإمام بن القاسم بن الرحمن وأفضل بن الحبيب بن أفضل البارس وثم إلى الإمام بن الشام وروح العباد والكتاب عبد الله بن محمد الحجاج وثم إلى الحسن صالح وأبو ثم إلى وثم إلى الإمام قوتنا وذكرتنا إبراهيم بن محمد الحبشي وثم إلى الإمام صاحب التاجر أبو بكر محمد سكر صاحب يوسف وثم إلى الحسين أبو بكر يوسف والبكر وثم إلى الإمام صاحب اليونان وصاحب المكة عبد الله بن حسين عطاس مولى المنصور وثم إلى صاحب المدري الحبيب عمر بن حامد العطاس وثم إلى الله مجد وجد الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والجلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وأعظم على ذات المحمدية والآن واغفر لنا ما يكون وما قد كان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan yang maha memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat rezeki dan segala macam nikmat sehingga kita bisa sama-sama berkumpul kembali di malam ahad ini untuk kita lanjutkan kajian kita yang insya Allah bertujuan untuk menguatkan apa-apa amalan yang biasa dilakukan oleh masyarakat muslim pada umumnya.
Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengan mengenalnya, yang dengan mengikutinya, ittiba kepadanya, meneladani beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, kita insya Allah akan sampai kepada tujuan kita semua, yaitu mendapatkan keridhaan Allah, mendapatkan curahan rahmatnya, dan semoga salawat dan salam juga tercurah kepada keluarga Rasulullah SAW yang disucikan dan kepada para sahabat Rasulullah SAW, mereka orang-orang yang dimuliakan di dunia wal akhirat. Dan malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita soal masalah tawassul. Di pekan yang lalu kita sudah membahas soal masalah talqin, ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan tentang masalah tawassul. Biasanya kan kita kalau ziarah ke orang-orang soleh, biasanya kita baca qasidah yang diubah oleh satu orang alim dari kota Masileh, Habib Abdullah bin Mas'ud Al-Tahir. Itu Salamullah ya Salam ya Rahman ya Syaitu, ya kan? Kalau kita ziarah ke Empang pasti pas baru datang itu yang kita baca. Kita ziarah kemana yang bisa ke Luar Batang, ya itu juga yang bisa kita baca. Kemana tempat para aulia sholihin, biasanya kalau kita datang kita baca itu. Tapi kemudian hal ini juga dipermasalahkan oleh sebagian orang, sebagian dari kelompok muslimin juga. Ketika sampai di bait kasadnakum khalaqnakum tu'inuna tuqituna. Nah ini, jadi mereka Habib Abdullah bin Mas'ud Al-Tahir menuliskan ini bahwa kasadnakum, kami bermaksud kepada kalian, bermaksud kepada orang yang diziarahi. Kasadnakum khalaqnakum tu'inuna tuqituna, dan kami meminta kepada kalian. Orang ini sudah meninggal di dalam kubur, kita datang bermaksud dan situ meminta sama kalian, orang-orang yang sudah wafat gitu akhirnya, supaya doa supaya engkau orang yang ada di dalam kubur ini bisa membantu kami, menolong kami. Nah ini kalau nggak dijelaskan, orang goyang, minta sama orang mati, bukan minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan orang-orang yang ziarah model begini ini, mereka melakukan kegiatan musyrik. Minta sama orang yang sudah mati, minta sama Allah, ya. Minta sama orang yang sudah mati, ini harus digaris bawahi, harus mintanya sama Allah. Ini juga kita garis bawahi, nanti ini kita jawab di pembahasan kita itu, ya. Nah, kemudian hal ini dijawab. Hal ini dijawab. Jadi dalam bahasa Arab, orang yang bersyair ini kan sedang mengungkapkan isi hatinya. Orang yang bersyair itu banyak menggunakan kata-kata majas, permisalan. Contoh misalnya begini. Semalam saya membuat satu clickbait, sebuah sinopsis atas pelajaran yang akan dibahas di hari Sabtu pagi pada subuh. Jadi di situ saya bilang begini, ini cerita dulu ya, supaya dapat gambarannya. Ketika orang suka bermajas, saya katakan dia adalah seorang wanita ajnabi yang cantik. Dia adalah seorang wanita yang bukan mahram kita, yang cantik. Dan mereka, para lelaki, tapi nyebutnya mereka melihatnya, ada yang dengan pandangan nafsu, ada juga yang melihat, yang menahan pandangan mereka. Bagaimana jawaban kita? Gimana realitanya kondisi? Bagaimana realitanya kondisi kita? Boleh jadi kita melihat apa yang kita katakan tidak sesuai dengan apa yang kita
lakukan. Pas pagi orang itu kan saya sebarkan, kemudian paginya saya tanya dulu, kira-kira ada yang tahu kita mau bagus apaan? Ini yang satu ngurusinnya masalah urusannya dia pikir ini kita mau ngomongin masalah perempuan, padahal bukan. Jadi dia itu wanita yang cantik itu saya permisalkan sebagai syariat itu kan ada takmal butuh di belakang. Jadi kesannya adalah muannas, perempuan, wanita yang cantik. Syariat itu sekarang tuh lagi kayaknya orang lagi seneng-senengnya sama syariat. Ada orang-orang yang memandang syariat itu kita ya, jamak semua orang, laki perempuan, melihat syariat itu sepertinya ada yang memandangnya dengan nafsu, sehingga mereka mempelajarinya, kemudian lain-lainnya itu menghukumi segala sesuatu itu dengan hawa nafsu itu, karena dia begitu semangat yang dia pakai nafsu. Tapi ada juga orang yang melihat syariat itu, kemudian dia tundukkan pandangannya, dia dekati syariat itu, dia pelajari, dia duduk, dia bersabar dalam pembelajarannya, kemudian dia juga cari guru yang punya silsilah sampai kepada Rasulullah. Dia yang menahan pandangannya, maksudnya bersabar ketika ingin mendekatinya. Itu adalah orang-orang yang beruntung. Jadi permisalan seperti itu baru di bahasa Indonesia sebetulnya. Kalau di bahasa Arab mereka levelnya jauh lebih tinggi, karena memang mereka adalah orang-orang yang suka bersyair. Nah, kembali ke masalah ini, bahasa Arab itu punya macam cara untuk mengungkapkan sesuatu. Nah, yang dipakai di sini adalah majaznya majaz akli, ya, penggunaan suatu perkataan atau lafaz dengan makna yang berbeda daripada makna aslinya. Sebetulnya yang kita tuju tadi itu urusannya orang melihat syariat, mengkonsumsi syariat dengan hawa nafsunya atau enggak. Nah, itu kan sebenarnya yang kita omongin syariat, bukan perempuan. Tapi yang kita bahas adalah yang kita bikin itunya, kalimatnya seolah-olah dia adalah wanita. Nah, ini juga begitu. Kembali ke masalah ini, masalah perempuan tadi itu misalnya itu kita tinggalkan ya. Penggunaan majaz akli, majaz lafaz tadi yang tidak sesuai dengan aslinya itu tadi, itu sebetulnya sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari kita. Jadi penggunaan kata yang tidak sesuai dengan makna aslinya itu sering kita pakai di hari-hari kita. Cuma kitanya menganggapnya itu hal yang normal. Contoh misalnya di sini dikatakan saya dapat uang dari ayah saya. Ini majaz bukan? Majaz bukan? Kan seperti ini sudah bukan majaz. Tapi aslinya rezeki itu dari mana? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang ngasih siapa? Melalui siapa? Melalui orang tuanya. Salah nggak ketika dia bilang saya dapat duit ini dari ayah saya? Sebetulnya enggak salah. Hakikatnya orang yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian kalau kita sakit, kita minta sembuhnya ke siapa? Ke Allah apa ke dokter biasanya? Normal aja nih, normal. Jawabnya yang jujur. Pasti kita datang ke dokter, berobat mengharapkan kesembuhan sama dokter. Emang dokter bisa ngasih kesembuhan? Ya, dia cuma perantara aja. Tapi ini kan normal sebetulnya. Kita memahami maknanya itu. Kita paham tentang maknanya. Ya. Dan ini nggak bisa kita golongkan ke dalam kategori syirik. Kan enggak? Bisa nggak kita orang begitu dianggap syirik? Kan enggak ya? Kalau itu dianggap syirik, bahaya. Malah semua orang ini kemungkinan akan melakukan kesyirikan kalau pemahamannya sedang kali itu, seletterlah itu, ya. Nah, kaitannya dengan gosidah tadi itu, permintaan kepada orang yang sudah wafat, itu prinsipnya adalah bentuk dari tawassul yang menjadikan
kaum solihin itu, orang-orang soleh tadi itu sebagai perantara atau wasilah dari permohonan kita kepada Allah supaya Allah memberikan kepada kita dengan kedudukannya. Kalau dianggap orang mati, bisa nggak ngasih menjadi wasilah, memberikan kepada kita, jadi wasilahnya, menjadi perantara pemberian Allah kepada kita? Katakan misalnya kita jawab nggak bisa. Kira-kira orang hidup bisa nggak jadi perantara? Kenapa begitu? Karena pandangan kita masih yang memberi adalah orang hidup atau orang mati. Padahal kalau kita mau tahu hakikatnya yang memberikan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mau ngasih manfaat itu lewat orang yang hidup, boleh nggak? Mau lewat orang yang udah mati, boleh nggak? Bisa nggak Allah begitu? Banyak yang kita dapat di kehidupan sehari-hari. Kita punya motor. Nah, orang yang pertama kali nyiptain motor mungkin udah nggak ada, udah mati. Nyiptain pesawat, nyiptain mobil, orang itu udah mati. Tapi masih bisa nggak kita dapat manfaat dari apa yang mereka lakukan? Masih. Syirik nggak ada? Enggak, ya. Nah, ada pun perkataan tuziar itu tu'inuna, tu'iduna, ya Allah, supaya bukan tu'inuna, tu'iduna, supaya kalian, wahai orang-orang yang ada di kubur itu, supaya kalian bantu kami dan kalian tolong kami. Kalau kita masih hidup, kan masih punya batasan jauh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya masih ada jenjang, masih terhalang dengan fisik. Tapi kalau orang sudah wafat, apalagi orang-orang soleh, kira-kira mereka hidup atau mati di dalam bal ahya, bahkan dia lebih hidup. Kalimatnya superlatif itu. Jadi lebih daripada kita anggap kita sekarang hidup. Orang yang mati, orang soleh yang wafat di alam kubur itu mereka lebih hidup lagi daripada kehidupan yang kita rasakan sekarang. Ya, udah nggak ada lagi batasan antara dia sama Allah, kecuali di jam-jam tertentu. Ya. Jadi kalimat tu'inuna, tu'iduna, permohonan kepada yang sudah wafat tadi itu adalah bentuk istighotsah. Ya. Dan perlu diketahui bahwa istighotsah itu diperbolehkan meskipun kepada orang yang hakikatnya tidak mampu memberikan itu kepada kita. Ya. Kita minta tolong, misalnya saya minta tolong sama ya Tuhan, saya pinjam duit 100 juta, nggak bisa dia minta, tapi saya minta sama dia, boleh nggak? Kalau Allah mau kasih tiba-tiba boleh nggak? Boleh, ya. Ini saya nggak akan bicara, kita nggak akan berbicara tentang logika, tapi kita berbicara tentang hadis, ya. Dari hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Faqala lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepadanya, kepada Rabi'ah, "Sal, mohonkan sesuatu kepada, minta. Ayo minta. Nanti mau minta apa?" Kemudian kemudian Rabi'ah ini berkata, aku berkata, "As'aluka rafaqatan fil jannah." Aku meminta kepadamu supaya jadi teman dekatmu, menemani engkau di surga. Keren. Permintaannya ini luar biasa. Kemudian kemudian Rasulullah berkata, "Au ghairu dzalik." Ada nggak selain daripada itu? Nah, ini berarti permintaan ini. Ada nggak yang lain? Kata Rabi'ah, "Qultu huwa dzalik." Udah itu aja ya Rasulullah. Saya cuma minta itu. Engkau jadikan saya teman engkau di surga. Kemudian Rasulullah SAW bilang, "Fa'inni, maka bantulah saya ala nafsika, untuk dirimu, jika gratis sujud atas permintaanmu tadi itu, jika gratis sujud, supaya engkau banyak-banyak sholat, minta juga sama Allah." Rasulullah sih mau bantuin, tapi ini banyak-banyak yang sujud, karena yang bisa memberikan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dalam hadis ini
Tadi sahabat itu meminta supaya jadi pendampingnya Rasulullah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan sebetulnya Rasulullah merasa ini tawadhu'nya Rasulullah. Rasulullah merasa dirinya adalah hanya seorang hamba Allah yang nggak bisa ngasih surga kepada siapa yang dia mau. Dia tetap mau minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasulullah secara pribadi dia sedang merendahkan dirinya bahwa dia nggak bisa memberikan surga itu. Yang mampu memberikan hanya Allah. Ya, Allah yang bisa memastikan seseorang untuk masuk surga. Kita kan masuk surga karena rahmatnya Allah. Syafaatnya Rasulullah diberikan oleh Allah. Diberikan oleh Allah. Makanya Rasulullah boleh memberikan syafaat. Tapi Rasulullah juga tidak mengingkari ucapan permintaan dari orang tadi itu. Rasulullah sih, ya ini pelajaran buat kita. Rasulullah nggak bilang saya nggak bisa. Karena apa? Karena Rasulullah tahu yang maha memberi Allah, Allah memberi kepada siapa yang dia mau, yang Allah inginkan. Dan kita sebagai hamba punya prasangka yang baik sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajarannya banyak. Pelajarannya banyak. Makanya Rasulullah SAW tidak mengingkari perkataan sahabat tadi itu, dan malah Rasulullah meminta kepada orang itu untuk membantunya dengan memperbanyak sujud kepada Allah. Nah ini juga jadi bukti bahwa permintaan seperti itu nggak dilarang sama Rasulullah, nggak dilarang, jadi boleh. Dan juga di dalam ayat Al-Quran itu dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah perantara wasilah yang bisa mendekatkan dirimu padanya, pada Allah Subhanahu wa taala. Wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Dan untuk mendekat kepada Allah dan berjuanglah di jalan Allah supaya kita dapat keberuntungan. Perintahnya suruh cari apa? Suruh cari wasilah. Ya, kita diminta untuk mencari wasilah untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mencari perantara untuk mendekat kepada Allah enggak disalahkan. Diperintahkan bahkan di dalam Al-Quran. Kemudian di dalam riwayat yang lain, di dalam hadis yang lain dikatakan ada satu orang pemuda itu membantu Nabi dan meringankan kebutuhan Nabi, membantu Rasulullah SAW. Kemudian Nabi berkata kepadanya, "Faqala salni hajatah." Salni hajatah. Kemudian dibilang, mintalah kepadaku satu hajat, kata Rasulullah. Kemudian si pemuda itu berkata, Allah Ta'ala li bil jannah. Berdoa, ya Rasulullah, doakanlah kepada Allah supaya saya dimasukkan ke dalam surga. Dia minta supaya Rasulullah doain dirinya masuk ke dalam surga. Ini dia mengambil perantara Rasulullah untuk minta kepada Allah. Orang yang hidup bisa nggak minta sama Allah? Bisa. Orang yang sudah meninggal, orang-orang soleh yang bahkan mereka lebih hidup dari kehidupan kita, bisa nggak mereka minta sama Allah? Jadi dicari ininya ya. Maksudnya dipahami dari setiap fakta-fakta tadi. Kemudian berkata perawi, kemudian setelah dengar si pemuda itu minta, perawi itu berkata, ya. Kemudian Rasulullah mengangkat kepalanya ke langit, menghela nafas dan berkata, na'am. Rasulullah kemudian menghadapkan wajahnya ke langit, kemudian menghela nafas dan beliau berkata, na'am, baik, oke. Akan aku doakan, walakin a'inni bikatsrati sujud. Akan tetapi tolong bantu saya dengan memperbanyak sholat sujud, ya. Dan dari
dua hadis tadi dan perintah yang ada di dalam Al-Quran itu membuktikan bahwa yang memberi hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah itu nggak main langsung jawab di hadis yang terakhir tadi itu. Beliau menengadahkan dulu wajahnya. Itu berarti kan ada sesuatu yang dipikirkan oleh Rasulullah supaya bisa apalah itu ya. Ada sesuatu di situ rahasia antara Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kemudian Rasulullah setelah melakukan itu baru dia jawab. Oke, katanya. Nah, akan kabulkan hajatmu, tapi perbanyak bantu saya dengan memperbanyak sholat. Nah, ketika kedua sahabat tadi itu di dalam dua hadis tadi, di dalam dua riwayat tadi itu meminta surga kepada Rasulullah, meminta berdekatan dengan Rasulullah di dalam surganya. Pada hakikatnya mereka saat itu sedang menjadikan Rasulullah SAW sebagai perantara untuk dapetin apa yang menjadi keinginannya mereka. Ya, kan mereka punya keinginan. Ya, mereka jadikan Rasulullah itu sebagai wasilah, sebagai perantara. Kegiatan itu namanya tawassul. Ya, begitu juga dengan perkataan yang ada di dalam tulisannya Abdullah bin Sultan tadi itu. Tu'inuna, tu'iduna. Ini bukan berarti kita minta sama orang yang ada di dalam kubur. Ini perlu kita garis bawahi lagi. Hakikatnya kita mintanya sama Allah, cuman kita menjadikan mereka orang-orang yang soleh, punya kedudukan di sisi Allah sebagai perantara kita untuk kita mendapatkan tujuan kita. Seperti yang dilakukan oleh dua orang tadi, ya. Dan perantara itu apakah harus orang yang hidup? Enggak juga, kan? Mereka yang sudah meninggal boleh dan bisa dijadikan perantara atau sebab. Jangankan orang yang sudah meninggal, benda mati sekalipun. Ini saya kasih contoh ya, biar gampang dicerna. Benda mati sekalipun itu bisa menjadi sebab terkabulnya keinginan. Misal kita kelaparan, kita mintanya yang ngasih kita kenyang Allah apa makanan? Allah. Tapi kan ada wasilahnya. Apa itu? Gorengan, nasi goreng, bubur, apalagi makanan, bahkan nasi aja itu benda mati, nggak pernah punya nyawa deh, menjadi wasilah kenyangnya, terisinya perut kita dari rasa lapar. Ini benda mati, jadi wasilah supaya kita tertutup rasa lapar kita, ya. Tapi yang memberikan hakikatnya tetap Allah. Ada orang yang sudah makan berapa banyak, nggak kenyang-kenyang. Obat, kita bicara obat. Misalnya apa? Paramed gitu ya. Misalnya paramed. Orang punya sakit sama sakit kepala. Bulan A minum paramed sembuh nih, sakit kepalanya ya. Bulan B minum paramed, sakit kepalanya sembuh. Si C minum paramed tidak sembuh, belum tentu sembuh. Kalau yang memberi kesembuhan itu adalah obat, harusnya itu berlaku di semua orang. Tapi nyatanya nggak begitu. Penyakitnya si A, yang A, B, C, D, orang-orang yang ada di situ, penyakitnya sama-sama punya sakit kepala, tapi obatnya cocoknya beda-beda. Ada yang cocoknya sama paramed tadi, ada yang cocoknya sama bodrek misalnya, ada yang lain-lain. Nah makanya yang memberikan kesembuhan itu bukan obat, hakikatnya perantaranya si obat. Yang memberi rasa kenyang, hakikatnya Allah. Yang memberi kesembuhan, hakikatnya Allah. Cuma perantaranya bisa macam-macam, ya.
eh, kalau minta sama orang yang sudah wafat sebagai perantara, sebagai wasilah kita untuk minta kepada Allah, itu dikatakan perbuatan salah, syirik. Maka orang yang kalau lapar makan nasi itu lebih syirik lagi. Karena ini wasilahnya benda mati, bukan lagi orang yang pernah hidup, orang mati, tapi bahkan benda mati sekalipun, ya. Bahkan lebih jauh lagi, Rasulullah menganjurkan umatnya untuk meminta pertolongan kepada hamba-hamba Allah yang tidak terlihat kalau dalam keadaan terdesak. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis riwayat Imam Tabrani, "Idza adalla ahadukum syai'an aw arada ahadukum auna wa huwa bi ardin laysa biha 'anisu falyaqul." Kalau kalian kehilangan sesuatu atau membutuhkan pertolongan, sedangkan kalian berada di bumi Allah, di daerah yang gak ada seorang pun yang kalian kenal, falyaqul, kata Rasulullah SAW, maka katakanlah, kata Rasulullah, ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, wahai hamba Allah, agizuni, ya ibadallah, agizuni, tolonglah aku wahai hamba Allah, tolonglah aku wahai hamba Allah. Padahal ini kita tak ada siapa yang kita dengar atau kita tahu. Pokoknya kalau kita di satu tempat kehilangan sesuatu atau butuh pertolongan nggak dapat, minta aja sama Allah. Katakan, kata Rasulullah, agizuni ya ibadallah, wahai hamba Allah, bantulah saya, wahai hamba Allah, bantulah saya. Padahal nggak ada siapa yang jadi nggak ada. Dan wa inna lillahi ibadan la narahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki hamba-hamba yang la narahu, yang kalian nggak bisa melihat mereka. Allah ini punya orang-orang soleh, ibadah Allah, tentara-tentaranya Allah yang nggak kelihatan sama kita. Makanya Rasulullah suruh katakan ya ibadallah, gitu. Nah, dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa tawassul maupun istighatsah kepada minta sesuatu kepada selain Allah, dalam tanda kutip selainnya, itu diperbolehkan. Kenapa? Tanpa mencabut hakikat bahwa yang mampu memberikan itu, yang mampu mewujudkannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikat pemberi Allah, melalui siapa yang Allah tentukan. Mau orang hidup boleh, mau orang mati boleh, mau benda mati boleh. Karena ada contoh-contohnya, diperbolehkan untuk melakukan hal itu, dan itu tidak dapat digolongkan sebagai perbuatan syirik karena tidak menjadikan mereka derajat ketuhanan. Kita tak jadikan siapa nasi sebagai Tuhan, karena dia pasti memberikan rasa kenyang kalau kita makan. Kita tak menjadikan orang tua kita sebagai Tuhan, karena mereka yang memberikan kepada kita segala macam, bayar sekolah, ngasih kita makan, beli kita baju, naruh di rumahnya, dan nggak ada yang menjadikan mereka Tuhan. Dan kita harus meyakini bahwa mereka adalah perantara, wasilah yang menjadi sebab terwujudnya apa-apa yang kita hajatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu berdasarkan dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang disebutkan di dalam Al-Quran, wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah perantara untuk mendekatkan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya.
Kalau mau cari lagi dasar yang lebih banyak tentang tawassul, banyak. Sebentar. Yang paling gampang, ini sering kita lakukan setiap hari, 5 waktu satu hari. Setiap kita dengar azan, kan kita baca doanya itu pas sudah selesai. Apa doanya? Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatul qa'imah ati sayyidina Muhammadin wasilata wal fadilah. Dikatakan siapa yang bersalawat kepadaku, lalu mohonkanlah untukku wasilah. Jadi Rasulullah justru menganjurkan kepada kita supaya Rasulullah SAW dijadikan wasilah untuk bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Untuk bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena dia adalah suatu tempat di surga, wasilah yang tidak diberikan pada siapapun kecuali satu dari hamba Allah Subhanahu wa taala, dan aku Rasulullah SAW berharap agar akulah yang menjadi orang itu. Maka kita minta sama Allah supaya menjadikan Rasulullah SAW sebagai wasilah tadi itu. Siapa yang memohonkan untukku wasilah, halal untuknya syafaat. Ya. Di dalam hadis lainnya jadi dari hadis riwayat Imam Ahmad disampaikan dari Abdul Razak, dikabarkan oleh Sufyan dari Laits, dari Ka'ab, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda yang maknanya, jika kalian sholat maka mohonkanlah untukku wasilah. Mereka bertanya, sahabat Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, apa itu wasilah? Apa itu wasilah? Kata Rasulullah, wasilah adalah derajat tertinggi di surga. Nggak ada orang yang mendapatkannya kecuali satu orang, dan aku berharap akulah orang itu. Ya. Kemudian tadi kan orang yang hidup, orang yang mati, benda mati. Ini juga ada dasar yang sebetulnya kita sudah pernah tahu, tapi kita mungkin belum pernah memikirkan sejauh itu bahwa mereka sedang bertawassul. Pernah dengar kisah tentang 3 pemuda yang terjebak di dalam gua. Kemudian mereka bertawassul, ya Rabb, demi amalku yang waktu itu gini. Kalau engkau terima hal itu, maka tunjukkan kepada kami jalan keluar. Kemudian pintu itu terbuka sedikit, tapi mereka belum bisa keluar. Orang yang kedua melakukan hal yang sama, terbuka lagi sedikit, mereka belum bisa keluar. Kemudian baru orang yang ketiga melakukan hal tersebut, baru pintu itu terbuka dan mereka bisa keluar. Bahkan mereka bertawassul dengan amal soleh yang mereka lakukan. Seumpama misalnya kita memberikan sesuatu kepada orang yang sedang butuh, benar dia lagi butuh. Ketika kita kasihkan, ini orang terbantu misalnya, dia merasakan manfaat yang luar biasa. Niat kita kan lillahi ta'ala, kita bantu dia. Tapi itu menjadi sesuatu yang membahagiakan hati ya. Karena kita bisa membantu orang, kita menjadi wasilah juga supaya dia permasalahan hidupnya terpecahkan. Kemudian kalau kita punya permasalahan, kita boleh berwasilah minta sama Allah, ya Allah,
demi amalku yang waktu itu begini begitu. Kalau kau terima, karuniakanlah kepada saya jalan keluar. Boleh nggak begitu? Boleh, itu sudah pernah dilakukan. Jadi enggak perlu orang yang masih hidup aja. Orang yang mati boleh, benda mati boleh, bahkan dengan amal soleh pun boleh bertawasul. Yang penting kita paham bahwa hakikat yang memberikan seluruh hal tersebut tadi itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan dari kisah tadi itu, tiga orang yang terjebak di gua tadi itu kalau kita pahami lebih lanjut, bahkan dia satu orang tadi itu bertawasul dengan amalnya sendiri, itu belum bisa membantu dia. Makanya dia secara tanda kutip mendapatkan manfaat dari bertawasulnya orang lain dengan amal solehnya sendiri. Satu berat dengan amal solehnya, dia dengan amal solehnya, dia dengan amal solehnya. Tapi kan secara kolektif kita itu mendapatkan manfaat dari tawasulnya orang lain. Jadi kita boleh bertawasul dengan amal solehnya orang lain, dengan amal solehnya orang lain. Sebegitu mudahnya Islam. Sebegitu mudahnya Islam. Dan sebegitu luasnya pemahaman. Jadi jangan tiba-tiba sesuatu yang kita tidak pahami itu kita hukumi orang lain sesuai dengan sesuai dengan pemahaman kita yang masih sempit. Kalau kita cuma punya satu sudut pandang, nggak mau buka pandangan dengan yang lain, ya nggak apa-apa. Silahkan aja hidup dengan kacamata kuda, nggak apa-apa. Boleh. Cuman yang menjadi masalah ketika dia mau pakai kacamata kuda, orang lain pandangannya dilepas kacamata, dia bisa melihat sekelilingnya. Dia bisa mempelajari syariat A, B, C, D. Jadi syariat itu bukan cuma satu sudut pandang, tapi banyak cabang keilmuan untuk bisa merumuskan tentang satu hal. Jangan baru bisa satu kemudian mau menghukumi semua. Kalau bisa punya semua baru hukumi yang satu. Jadi sumbernya lengkap. Kita punya 100 keahlian mau ngurusin satu masalah kan bisa. Tapi punya satu keahlian mau ngurusin 100 masalah, ya repot. Jangankan masalah agama, jangankan masalah agama, masalah hidup aja repot, begitu caranya. Ya. Sebagian dari mereka juga bilang tadi kan contoh-contohnya itu hanya kepada Nabi Muhammad SAW. Boleh nggak kalau kepada selain dari Rasulullah? Boleh. Boleh. Diperbolehkan juga bertawasul kepada Nabi atau orang lain. Sebagaimana yang diriwayatkan dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di dalam Sahihul Bukhari. Disebutkan diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika musim kering beliau memohon turunnya hujan dengan perantara dari Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah SAW. Ya, beliau berdoa, ya Allah, dulu kami bertawassul, dulu kami mengambil perantara kepadamu, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan Nabi kami agar kau turunkan hujan. Ya, lalu kau turunkan hujan. Maka kini kami bertawassul dengan kepadamu dengan paman daripada Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Maka turunkanlah hujan ya Allah. Dan di riwayat itu di dalam hadis Sahih Bukhari disebutkan kemudian hujan pun turun dengan derasnya. Orang bertawassul kepada Rasulullah SAW
Dulunya Sayyidina Umar ini yang melakukan bertawasulnya sama Rasulullah SAW. Rasulnya sudah nggak ada, dia bertawasul dengan orang yang punya hubungan dengan Rasulullah SAW. Dengan siapa? Dengan Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Sayyidina Abbas. Dan itu diabadikan di dalam Sahih Bukhari. Artinya boleh kan? Boleh. Riwayatnya sahih. Paling sahihnya kitab hadis itu Sahih Bukhari. Kemudian Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam beliau mensyarahkan hadis ini di dalam kitab Fathul Bari bisyarah Sahih Bukhari. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani mensyarahkan hadis ini, menjelaskan hadis ini, maka diambil manfaat dari kejadian Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib ini menjadi hal yang baik, memohon syafaat dengan orang-orang yang baik dan orang-orang soleh dan keluarga Nabi Muhammad SAW. Boleh bertawasul dengan mereka. Dan hadis itu juga secara tidak langsung menjelaskan tentang keutamaannya Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, paman dari Rasulullah SAW, juga keutamaannya Sayyidina Umar. Bagaimana cerdasnya seorang Sayyidina Umar. Padahal saat itu udah nggak ada di Rasulullah, sedang musim kering. Dia dengan ijtihadnya, dengan kecerdasan ilmunya, dengan luasnya pemahamannya dia, beliau melakukan hal itu. Dan di situ juga Sayyidina Umar itu kan salah satu seorang sahabat besar. Tapi dia merendahkan dirinya karena dia merasa dia seorang sahabat. Iyalah, maksudnya kita melihat, kalau kita melihat tawadhu'nya seorang Sayyidina Umar mungkin merasa dirinya adalah seorang sahabat yang kecil. Sedangkan Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau sudah sahabatnya Rasulullah SAW, beliau juga keluarganya Rasulullah SAW, paman daripada Rasulullah, saudara daripada abahnya Rasulullah. Maka keutamaannya Sayyidina Abbas itu lebih utama dari Sayyidina Umar. Ini kerendah diriannya seorang Sayyidina Umar, dan dia memahami tentang hal ini, kemuliaan dari Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Banyak hal yang bisa kita ambil pelajaran, bahwa sahabat itu juga bertawasul kepada Rasulullah. Sahabat juga bertawasul satu dengan yang lainnya. Di dalam riwayat tadi juga disebutkan tentang orang soleh bertawasul dengan orang soleh lain. Dia bertawasul dengan amal solehnya, dia juga mengambil manfaat dari tawasul orang lain terhadap amal solehnya. Artinya dia mengambil bertawasul dengan amal solehnya orang lain juga. Dan boleh bertawasul dengan keluarga Rasulullah SAW. Itu tadi kan kita bicara kalau benda matinya apa tadi? Makanan. Ini ada yang di dalam hadis, bukan nasi contohnya. Dengan benda itu boleh. Rasulullah SAW di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah berdoa ketika ada orang yang sakit. Rasulullah itu berdoa, demi nama Allah atas tanah bumi ini dan demi air liur sebagian daripada kami. Rasulullah bertawasul dengan tanah bumi, tanah ini, dengan tanah dan dengan air liur sebagian daripada kami. Menjijikkan ya, tawasul sama air liur. Ya kalau kita air liurnya jorok, tapi kalau orang-orang soleh itu dia lisannya nggak kering daripada zikir kepada Allah. Maka dikatakan rizqul mukmin sifat. Ludahnya seorang yang mukmin itu, orang yang beriman kepada Allah, itu adalah obat.
Dulu Sayyidina Ali Zainal Abidin di Madinah dihadang sama orang yang mencaci maki Sayyidina Ali Zainal Abidin. Zaman itu zaman fitnah. Kemudian orang itu meludahi wajahnya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, wa Fatimah Zahra binti Rasulullah. Cicit daripada Rasulullah SAW, anak daripada Sayyidina Husain. Diludahi wajahnya. Orang-orang di belakang dia juga mau main angkat pedang aja. Kata Sayyidina Ali Zainal Abidin ditahan. Ludah yang ada di wajahnya itu diusapkan ke seluruh wajah. Maka dia bilang, dia ucapkan itu perkataan Rizqul Mu'min sifat. Ludahnya orang mukmin itu sifat. Lihat bagaimana kebesaran seorang Ali Zainal Abidin. Orang itu yang tadi mencaci maki kemudian meludah dari wajahnya Sayyidina Ali Zainal Abidin, dia lihat perilakunya seperti itu. Dia jatuh di duduk gitu pakai dengkulnya, tersipu itu dia naik dari luar daripada Rasulullah SAW. Akhlaknya luar biasa. Ya, Rasulullah SAW bertawasul dengan tanah bumi kami dan demi air liur sebagian daripada kami, dan Rasulullah minta sembuhkanlah yang sakit dari kami biidznillah, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mengizinkan Allah. Kita nggak punya duit nih buat beli obat, sakit parah, nggak punya duit buat berobat. Tawasul aja dengan segala sesuatu yang ada. Minta dengan air, minta dengan balsam sama uang seribuan, jangan uang 100-an. Sakit, minta aja sama Allah. Minta sembuhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Perantaranya dari kita kerokan. Banyak gak orang Indonesia? Ya kalau masuk angin kerokan sembuh. Padahal kalau di dokteran nggak ada urusannya. Tapi bisa orang yang ngasih kesembuhan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dokter juga kan bisa nyembuhin dengan ini daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di riwayat lain juga disebutkan satu kali ada seorang buta datang kepada Rasulullah SAW. Beliau orang itu mengadukan kebutaannya. Ya Rasulullah, saya susah, buta saya, nggak bisa melihat. Minta tolong doakan supaya sembuh. Kemudian Rasulullah bilang, yang sabar, ujian dari Allah. Ente pasti bisa. Diangkat psikologisnya dia sama Rasulullah SAW. Supaya ridho terhadap segala ketentuan baik buruk itu dari Allah. Allah yang ngasih sesuai ketentuan kadarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang ini tetap minta supaya disembuhkan. Tapi kemudian dia tetap minta kesembuhan. Kemudian Rasulullah memerintahkan dia untuk berwudu, sholat 2 rakaat, sholat. Kemudian Rasulullah mengajarkan doa kepada orang ini. Ya Allah, aku memohon kepadamu, meminta kepadamu dan menghadapkan diriku kepadamu ya Allah. Dia menghadapnya kepada Allah Subhanahu wa taala demi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mintanya sama Allah demi siapa? Tawasulnya sama Nabi Muhammad SAW. Dia ngajari Rasulullah SAW. Dia ngajari Rasulullah demi Muhammad, Rasul Muhammad SAW, Nabi pembawa kasih sayang. Ya Muhammad. Habis itu mintanya bukan ya Allah lagi, ya Muhammad. Kan tadi sudah minta sama Allah demi kekasihmu Muhammad SAW, sang Nabi membawa rahmat kasih sayang. Kemudian ya Muhammad, aku menghadap demi dirimu kepada Tuhanku, kepada Allah Subhanahu wa taala
dalam hajatku ini, maka kabulkanlah hajatku, wahai Allah, jadikanlah dia Rasulullah SAW pemberi syafaat hajatku untukku. Minta sama Allah demi Rasulullah, dengan keberkahan daripada Rasulullah. Yang ngajarin siapa? Yang ngajarin Rasulullah, yang ngajarin. Boleh tak masuk? Boleh tak masuk? Jadi kalau ada orang yang masih berpendapat ya ini kan hanya kepada Rasulullah SAW, yang diajari sama Rasulullah itu tawasulnya sama Nabi aja. Tapi kalau yang lain nggak boleh, yang enggak. Tadi itu Sayyidina Umar bertawasul juga dengan Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, ya. Dan itu terjadi di zamannya Sayyidina Utsman. Di zamannya Sayyidina Utsman, waktu Sayyidina Utsman menjadi khalifah, hal itu juga terjadi. Dan orang itu juga ngomong sama Rasulullah SAW, juga bicara sama Rasulullah SAW. Bukan, orang itu mau menghadap kepada Sayyidina Utsman, tapi gak terima sama Sayyidina Utsman. Jadi ada orang datang, ini dua-duanya soalnya namanya Sayyidina Utsman, namanya Utsman. Yang satu Sayyidina Utsman ibn Affan, yang satu namanya Utsman ibn Hanif, ya, Utsman bin Hanif. Ada satu orang datang mengadukan diri kepada Utsman bin Hanif, bukan kepada Sayyidina Utsman, ya. Ngobrol lah, mereka ngobrol bahwa orang yang ngobrol ke Sayyidina Utsman bin Hanif ini bilang, ini Sayyidina Utsman nggak memperhatikan saya, katanya, nggak memperhatikan kebutuhan saya. Saya mau coba menghadap berapa kali dan bisa. Kemudian diajari sama Sayyidina Utsman bin Hanif, kalau begitu ente wudu, sholat 2 rakaat, doa seperti yang tadi diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian dia lakukan, dia wudu, dia sholat 2 rakaat. Kalau sudah selesai, kata Sayyidina Utsman bin Hanif, ente balik ke sini, balik ke kanan, ntar anda bawa. Kemudian orang itu melakukannya. Kemudian setelah selesai, Sayyidina Utsman bin Hanif mengajaknya keluar dari masjid, langsung menuju ke rumahnya Sayyidina Utsman bin Affan. Kemudian orang itu langsung masuk, ketemu Sayyidina Utsman bin Affan. Kemudian belum lagi dia ngomong apa-apa, Sayyidina Utsman bin Affan langsung nanya, ada hajat apa ini? Langsung begitu. Terus disebutkan sama orang itu tadi, udah selesai, udah, orang itu keluar, ketemu lagi sama Sayyidina Utsman bin Hanif. Dia bingung, apa yang dia lakukan? Kok tiba-tiba tadi nyari Sayyidina Utsman buat ketemu aja susah, kok tiba-tiba dibawa anak sini bisa langsung ketemu, belum lagi ngomong apa-apa udah ditanya. Jadi saya sebutkan aja semua bla 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 bla. Ente lakukan apa, Utsman bin Hanif? Katanya enggak, saya nggak lakukan apa-apa. Yang melakukan ya dia sendiri, karena dulu saya dengar Rasulullah ngajari dia begitu. Maka ketika kau ada permasalahan seperti itu, ya udah, saya hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Aku hanya menyaksikan Rasulullah SAW mengajarkan doa yang tadi itu yang disebutkan kepada orang buta yang dulu itu, dan orang itu sembuh dengan cara seperti itu. Maka nanti kalau punya hajat yang nggak bisa lakukan ini dengan hati yang ini, pasti dapat jalan keluar. Ya. Wallahu a'lam. Ada yang mau ditanya dulu tak? Ya. Terkait dengan wasilah, apakah itu juga sama berlaku seperti yang di dalam riwayat Uwais Al-Qarni
ketika Rasulullah memerintahkan Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali itu mencari orang yang namanya itu, kemudian minta doa. Boleh ya. Tapi kan kedudukannya nggak sama. Iya kan? Pulau itu sebenarnya orang biasa. Orang biasa. Sayyidina Uwais Al-Qarni memang dia orang biasa, bukan sahabat. Artinya kalau dibandingkan kedudukannya itu adalah lebih tinggi sahabat daripada tabi'in, dan beliau dianggap sebagai tabi'in karena nggak bertemu langsung dengan Rasulullah SAW. Tapi di situ ada pelajaran dari Rasulullah tentang kerendah dirian, bahwa sahabat pun itu juga menunjukkan adab tawadhu'nya dia kepada orang yang dalam tanda kutip kedudukannya lebih rendah dari dia, dalam tanda kutip ya. Jadi di situ tuh banyak pelajaran sebetulnya. Ketika orang mau menundukkan dirinya, tawadhu, bahwa dia tidak merasa lebih dari orang lain, itu ada di dalam diri sahabat. Dan ketika mereka meminta doanya Uwais Al-Qarni, mereka saat itu sedang menjadikan Uwais Al-Qarni perantara untuk mendapatkan ridhonya Allah, ridhonya Rasul. Karena dia kan menjalankan perintah dari Rasulullah SAW. Banyak sebetulnya dari satu kejadian itu yang bisa kita ambil nilai-nilai hikmahnya. Dan itu hanya mendatangkan kesenangan kepada orang-orang yang emang mau menggali masalah-masalah begitu. Kalau kita cuma baca aja hadisnya, seolah-olah ya biasa-biasa aja. Tapi kalau kita mau renungi, di situ tuh banyak nilai-nilai kebaikan yang bisa kita ambil. Emang nggak bisa kita doa langsung sama Allah? Bisa. Kita doa langsung sama Allah bisa. Masalah dikabulkan atau enggak, nah, itu kan yang jadi pertanyaan. Kalau misalnya ada satu orang, kita orang kaya, misal, amin, mudah-mudahan kita kaya, doa batin punya akhirat. Ada kita punya tetangga yang dulu sama-sama berjuang sama kita, ngedirikan satu bisnis begitu, kemudian kita jadi orang yang kaya, dan orang itu ternyata sudah meninggal. Sahabat kita yang barengan itu meninggal. Di usia tua kita, misalnya cerita dengan kekayaan kita ya, ada orang datang karena dia terkenal orang yang baik lah misalnya. Ada orang datang, Tuan, saya minta sedekah. Ya paling kita kasih berapa? Misal katakan 10.000, 50.000, 100.000. Katakan kita kasih 100.000. Kita kasih 100.000. Tapi kalau misalnya dia bilang, wahai Tuan, saya mohon sedekah karena saya punya hajat begini, dan saya dulu adalah tetangga dari si fulan, sahabatku yang membantu. Kira-kira kita punya perhatian lebih nggak sama itu orang? Kenapa? Karena kita ini baik sama teman kita ya. Kita punya hubungan yang baik, yang rapat. Orang itu minta sama kita langsung, nggak terlalu kita perhatiin karena dia bukan siapa-siapa. Tapi kalau dia minta dan dia sebutkan orang yang menjadi yang punya kedudukan dekat sama kita, pasti itu akan jadi lebih perhatian. Orang lain dikasihnya 10.000, 100.000, orang ini bisa dikasih juta-juta sama dia. Nah, masuk di akal ya. Nah, kegiatan tawassul itu adalah seperti itu. Kita boleh minta sama Allah langsung, boleh. Bukannya nggak boleh, boleh sama. Hasilnya bagaimana? Kita tetap berhusnudzon sama Allah bahwa Allah akan memberikan sesuai dengan kadar takaran. Cuma kalau kita lagi butuh banget nih, ya kita bawa orang dalam, kita minta, ya Allah, demi kedudukan Nabi Muhammad SAW, sang Nabi pembawa rahmah, begini begitu ya Allah, kabulkanlah hajat saya ya Allah. Dan itu sudah terjadi di zamannya para sahabat, bahkan di zamannya tabi'in tadi. Nah, itu terjadi. Tinggal kita ini mau meniru hal itu atau tidak, dan kita yakin apa enggak tentang hal itu. Tingkatkan
cara pandang kita itu jangan hanya sebatas kulit syariat aja, tapi ada nilai-nilai hakikat, nilai-nilai hikmah yang ada di dalamnya yang perlu kita ambilin daripada itu supaya kita bisa merasakan rasa dari buah tadi itu, buah hikmah, buah hakikat itu bisa kita rasain. Makanya itu banyak-banyak membaca, belajar dan mentadaburi tentang hal-hal semacam ini. Kalau orang pemahamannya sempit, sumbernya sedikit, dia menutup hatinya untuk menerima ajaran Islam, maka ya sudah, dia hanya akan dapetin sedikit bagian dari apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita mau yang banyak, kan boleh. Nah, minta dah tuh bagian yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bawa dah orang dalam. Biar biar kita punya akses VIP bisa masuk ke sana-sana gitu ya. Ya kalau kita mengharapkan dari kita sendiri masuk surga ya susah. Susah kan? Kita tahu sholat kita bagaimana. Kita tahu puasa kita bagaimana. Kita tahu nih pandangan mata kita itu banyak rusaknya. Banyak kita mau kalau cuma ngarepin diri kita agak ada dah. Amal kita seberapa yang diterima sama Allah. Nikmatnya Allah sebegitu gede. Buat ngebales nikmat dari Allah aja nggak cukup, apalagi mau mengharapkan surga. Aduh, ya tapi kan kita namanya manusia kepengen. Namanya kita manusia kepengen. Ya sudah, berbaik sangka aja sama Allah. Kita usahain yang terbaik dari apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita, dan kita mengharapkan kepada Allah hasil yang terbaik juga dengan kita mencari wasilah-wasilah, cara-cara untuk bisa lebih cepat mendekat kepada Allah dan mendapatkan hasil yang sesuai apa yang kita harapkan, bahkan lebih. Ya, wallahu a'lam. Ada yang bertanya lagi? Kalau nggak ada nanti kita lanjutkan pembahasan lebih santai aja kali ya. Kalau masih ada yang bertanyakan, nggak enak ditanyakan di umum, nanti kita akan lanjutkan dengan pembahasan dengan di antara kita. Maka kalau nggak ada lagi yang ini, kita cukupkan dulu pembahasan kita tentang tawasul saat ini. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf kalau misalnya memang ada hal-hal yang kiranya belum jelas, nanti bisa ditanyakan kembali supaya tidak ada kesalahpahaman dalam memahami tawasul itu. Ya, kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa innana asrafna ala radha Atuh alayya tawbah Tahsil li kulli hawbah Wastur lana al-awrati Wa akhiri al-rawati Wa gufir li walidina Wa mauludina Wa ahli wa ikhwani Wa sairi al-khilani وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا بالتسام منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سوء صلى وسلم ربي عليه عند العبد وآله وصحبه عند نفس الشرب والحمد لله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا تموتوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.